Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Guna menjaga devisa negara terjaga dan meningkatkan pemulihan ekonomi sektor pariwisata, Presiden Joko Widodo mendorong para kepala daerah untuk mengajak masyarakatnya berwisata di dalam negeri. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong seluruh kepala daerah untuk mengajak masyarakat agar berwisata di dalam negeri. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga agar sektor pariwisata tidak mengalami defisit dan menjaga stabilitas devisa di tengah krisis global. Ini kita bisa defisit, ini wisata kita. Yang datang ke sini belum banyak, yang keluar malah banyak sekali. Hati-hati, devisa kita bisa lari lagi. Kalau caranya kita tidak rem. Presiden menilai Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang baik seperti Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Danau Toba, Raja Ampat, Bromo, Jogja, Bangka Belitung hingga Jakarta. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk dapat membatasi kegiatan kunjungan ke luar negeri dan mengajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri. Presiden sendiri mengaku sangat selektif dalam memilih kunjungan ke luar negeri dan hanya memilih kunjungan yang akan memberikan manfaat signifikan. Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan. Saya datang paling 2 atau 3. Nah, betul-betul saya rem, ini ada manfaat konkret enggak sih? Karena juga keluar uang, kita keluar itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem. Rakyat juga kita beritahu. Gunakan untuk wisata di dalam negeri saja. Pemirsa, tingginya angka indikator pendapatan pajak, belanja konsumen, dan indeks manufaktur membuat Presiden Joko Widodo optimis pemulihan ekonomi berkembang semakin jauh di tengah situasi yang tidak menentu. Di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian, Presiden Joko Widodo menilai bahwa pemulihan ekonomi Indonesia relatif masih kuat. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutan United Overseas Bank UOB Economic Outlook 2023 yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis 29 September 2022. Indikator ketangguhan ekonomi Indonesia terlihat dari realisasi pendapatan negara yang didorong oleh pendapatan pajak, pertumbuhan konsumen, dan indeks manufaktur. Pendapatan negara sebut Presiden mencapai 1.764 triliun rupiah atau tumbuh 49% year on year. Sementara, penerimaan pajak mencapai 1.171 triliun atau tumbuh 58% tahun ini. Perbaikan ekonomi juga didorong oleh penerimaan bea cukai sebesar 206 triliun atau tumbuh 30,5%, sementara penerimaan negara bukan pajak meraup pemasukan sebesar 386 triliun rupiah. Dengan geliat ekonomi masyarakat yang tinggi, Presiden optimis ekonomi Indonesia kuartal 3 dapat tumbuh 5-6%. Kita lihat realisasi pendapatan negara mencapai 1.764. Ini tumbuh 49% year on year. Kemudian ini yang para pembayar pajak, saya ingin mengucapkan terima kasih karena penerimaan pajak sampai sekarang mencapai 1.171 triliun, tumbuh 58%, tumbuh 58%.
Tahun 2024 menjadi target Presiden Joko Widodo menghapus kemiskinan hingga 0% di tanah air. Penghapusan kemiskinan ekstrim dicapai dengan menetapkan 3 instrumen kebijakan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta jajarannya untuk bekerja sama dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di tanah air. Pada tahun 2024, pemerintah telah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sampai dengan 0% dengan menetapkan 3 instrumen kebijakan, yakni pertama terkait penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim 2022 hingga 2024. Kedua, ketersediaan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang padan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil. Ketiga, penetapan pedoman umum pelaksanaan P3KE bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan bahwa data terkait kemiskinan ekstrim sudah ada dan jelas, sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrim dapat diarahkan pada sasaran yang tepat. Dianggap memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dari International Rice Research Institute yang juga didampingi oleh FAO. Tapi jangan senang dulu, karena sekali lagi dunia penuh dengan ketidakpastian. Krisis pangan, krisis energi. Kita baru saja menyesuaikan harga BBM, tapi coba dibandingkan dengan negara-negara lain. Harga sampai 32.000, sampai 30.000, 24.000. Gas bisa naik sampai 500%. Kondisi-kondisi seperti ini yang kita harus tahu. Informasi selanjutnya, pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengatakan persiapan Religion 20 telah hampir matang. Agama dinilai para anggota G20 berpeluang menjadi solusi dari beragam masalah di dunia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama Liga Muslim Dunia akan menggelar Forum R20 atau Religion 20 yang merupakan forum pemimpin-pemimpin agama dunia yang juga akan menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian Forum G20. Forum dialog antar tokoh agama dunia yang berlangsung 2 pekan sebelum KTT G20, tepatnya pada 2 hingga 3 November 2020 di Nusa Dua, Bali, berupaya mewujudkan kerjasama semua agama dan bangsa di dunia untuk mendorong terciptanya struktur politik dan ekonomi global yang selaras dengan nilai-nilai luhur setiap agama. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dalam Forum FMB 9 mengatakan persiapan R20 telah mencapai persiapan yang matang sekitar 70% dan 30% lainnya persoalan teknis yang dapat diselesaikan. Dari 20 negara anggota G20, 15 negara menyatakan siap datang secara tertulis dan 60 partisipan juga telah menyatakan komitmennya untuk menghadiri forum tersebut termasuk perwakilan dari negara Vatikan. Ketua Umum PBNU Yahya berharap dari Forum R20 akan menghasilkan sejumlah kesepakatan para pemimpin agama tentang cara pandang bersama sehingga agama bisa menjadi bagian dari solusi berbagai masalah global. Dalam kenyataannya ada masalah yang besar, yang mendasar terkait hubungan di antara kelompok agama, dan tidak ada cara untuk bisa mencari jalan keluar dari masalah itu selain bahwa agama-agama dan para pemimpin-pemimpinnya ini harus berdialog secara jujur, tanpa menutup-nutupi, terus terang, dan langsung menohok kepada sumber dari masalah-masalah yang ada itu. Nah, dengan cara itu, dengan dialog yang jujur itu, yang terus terang itu, kita harapkan ya kita jadi tahu apa masalah yang nyata dan tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jeda iklan berikut, kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.